Jadi bukan berguna untuk direktur-direktur BUMN, bukan berguna untuk komisaris-komisaris BUMN, ya. Kita harapkan ada lokomotif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Kuartal pertama Danantara. Teman-teman semua, saya Andri Satrio hari ini sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran IKA Fikom Unpad. Kami baru saja selesai melaksanakan Eksekutif Breakfast Meeting yang kedua. Kali ini kita membahas tentang kuartal pertama Danantara. Jadi alhamdulillah tadi kita kedatangan Doni Oskaria, CEO Danantara. Beliau menjelaskan tentang trust Danantara, trust pasar kepada Danantara, rencana-rencana Danantara, termasuk bagaimana ide besar Pak Prabowo dalam ekonomi Indonesia yang melibatkan Danantara sebagai salah satu lokomotif utama. Saya bisa melihat bahwa ini ujung-ujungnya adalah ketahanan ekonomi nasional, ya Kang ya. Jadi peran utamanya sebetulnya ujung-ujungnya adalah peran untuk ketahanan ekonomi nasional. Sebetulnya targetnya apa sih Kang? Target dari Danantara itu sendiri gitu sebetulnya. Setuju dengan tadi yang disampaikan oleh Kang Ronald, bahwa ini sebetulnya adalah kita harapkan ada lokomotif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Bisa dibayangkan kalau kita kemudian dulu tergantung investasi, banyak aspek-aspek yang bisa kita investasikan tapi kita tidak punya kemampuan. Kemudian juga kita selalu dibandingkan dengan Vietnam, ya, dengan negara lain yang kemudian bukan berarti kita tidak butuh modal asing, penanaman modal asing, tetapi ada sektor-sektor yang mestinya dengan kemampuan kita sendiri kita bisa lakukan. Nah, dengan adanya Danantara kemudian kita mulai memilih investasi yang akan kita lakukan. Tentu sektor-sektor yang menurut kita memiliki impact. Ini juga perlu kami komunikasikan bahwa selalu ada dua dampak yang akan kita review di dalam investasi yang kita lakukan. Bahwa memang secara undang-undang itu sangat jelas bahwa Danantara beroperasi secara komersial. Itu jelas bahwa tidak ada penugasan negara. Tetapi di dalam undang-undang itu dijelaskan setiap penugasan yang diberikan oleh negara wajib dibiayai oleh negara. Ini adalah proteksi terhadap investment yang akan dilakukan oleh Danantara. Tetapi sebagai cita-cita bahwa Danantara ini adalah sebagai engine of growth, tentu kita tetap memasukkan parameter investasi kita atas dua hal. Di samping financial impact yang kita hitung, return on investment-nya atau secara komersial kita lakukan perhitungan. Yang kedua adalah dampak ekonomi dan pembukaan lapangan pekerjaan yang kita berikan kepada rakyat Indonesia. Bagaimanapun kan kita tidak selalu harus, misalkan contoh, ini industri, IRR-nya cuma 7% misalkan, tetapi dampaknya, employment-nya lebih dari puluhan ribu orang misalkan. Pasti parameter ini juga kami masukkan di dalam senario investasi yang kita lakukan. Jadi kalau Pak Ronald tadi bilang, dampak Danantara bagi pertumbuhan ekonomi ini diharapkan justru sangat signifikan. Banyak sektor yang sudah kita identifikasi akan kita segera masuk ke dalamnya. Ini juga nanti pasti akan ada juga wacana diskusi publik ya, yang bilang kenapa kok masuk sektor ini IRR-nya cuma 7% misalkan ya kan. Misalkan contohnya, walaupun belum kita putuskan misalkan, tetapi mesti dilihat bahwa kita ada indirect impact terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi parameter juga dalam kita melakukan investasi. Misalkan sektor ini memberikan dampak ekonomi yang signifikan, ya, kemudian employment-nya tinggi. Kalau tidak nanti kita menjadi terlalu kapitalis dan terlalu juga, toh at the end Danantara ini punya negara. Walaupun tidak bisa diintervensi di dalam penugasan yang menyebabkan rugi. Tetapi ini tentu parameter yang juga kita lakukan analisa. Karena itulah bahwa memang diharapkan oleh pemerintah Danantara ini menjadi lokomotif bagi pertumbuhan ekonomi kita ke depan, membuka lapangan pekerjaan yang banyak, berinvestasi di sektor-sektor yang memberikan nilai tambah signifikan bagi Indonesia, baik itu di sisi hilirisasi, pertanian, perikanan, electric vehicle, battery. Ini semua akan kita lakukan. Kita mungkin sudah mulai invest di beberapa sektor yang nanti tentu akan ada press con juga dari tim Danantara untuk menyampaikan, dan termasuk juga kami akan melakukan perkuatan internal. Kita doakan supaya apa yang dicita-citakan oleh pemerintah, apa yang dicita-citakan Danantara berguna, bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Ini penting. Jadi bukan berguna untuk direktur-direktur BUMN, bukan berguna untuk komisaris-komisaris BUMN, ya, tapi juga untuk kita semua, untuk rakyat Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Kita doakan supaya cita-cita Danantara untuk Indonesia terpenuhi. Jaya Danantara, jaya Indonesia, jaya kita semua.
rakyat Indonesia. Saksikan saya Henry Satrio, Satgas Kritik hanya di YouTube TV One News setiap hari jam 19. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya undur diri.